Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bekasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketua DPR berharap tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak tertangani oleh rumah sakit akibat keterbatasan ruang dan peralatan medis. Pada kunjungan kerja ke Kota Bekasi baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin melakukan peninjauan ke RSUD Kota Bekasi. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI yang didampingi anggota Komisi 9 DPR RI, John Kennedy Aziz, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengapresiasi pembangunan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Ade Komarudin mengapresiasi kinerja Wali Kota Bekasi dalam meningkatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan di rumah sakit tersebut yang patut dicontoh oleh rumah sakit di kabupaten, kota, di daerah lain. Ini bicara soal kabupaten dan kota Madia. Ya. Ini beliau Pak Wali sudah berhasil bisa membangun ini penambahan, bahkan ini 5.000 meter, ini mau tambah 2.000 meter lagi, ini 8 lantai ya. 8 lantai, nanti untuk fasilitas paru sama narkoba. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjelaskan pihaknya berencana menambah 2 blok gedung RSUD lagi yang masing-masing blok terdiri atas 8 lantai. Diharapkan dengan adanya gedung baru yang tengah dalam proses pembangunan itu akan mampu menampung para pasien warga Kota Bekasi dan sekitarnya. Kita sudah punya 1 blok yang baru. Ini nanti 1 blok untuk kartu sehat ya, tanpa kelas, dan sebelah sini nanti ada 1 blok 8 lantai juga buat rehab HIV, ya, terus juga narkoba dan paru. Jadi ada 3. Nah, tentunya khawatir juga kalau pelayanan ini semakin tinggi, beban ini semakin tinggi, akan ada perubahan tipe. Tapi kita nggak ada masalah, yang penting pelayanan terhadap warga masyarakat kita tertanggulangi. Anggota Komisi 9 DPR RI, John Kennedy Aziz mengatakan masalah kesehatan harus dijadikan prioritas. Segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah sakit harus dipenuhi oleh pemerintah. Rumah sakit ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan daripada rumah sakit ini. Ya, kami menunggu dari Pak Wali nanti bagaimana reaksi Pak Wali. Helmi Darmawan dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Terkait rencana pemerintah melakukan pemotongan anggaran dalam APBN perubahan tahun 2016, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan kajian mengenai sektor apa saja yang layak dilakukan pemotongan anggaran agar tidak mengganggu kinerja kementerian dan lembaga. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya beberapa kementerian atau lembaga untuk dilakukan pemotongan anggaran. Menurut Hidayat, anggaran untuk pertahanan dan intelijen sebaiknya tidak dikurangi, bahkan seharusnya ditambah, guna memperkuat fungsi kementerian dan lembaga tersebut, mengingat ancaman, gangguan terhadap keamanan dan kedaulatan negara semakin tinggi. Tentang masalah pertahanan, misalnya tentang masalah intelijen, BIN, menurut saya itu bagian-bagian yang layak untuk kemudian dipertimbangkan untuk tidak dipotong. Syukur-syukur malah melalui APBNP bisa dilakukan penambahan. Karena memang Indonesia sedang mengalami kondisi-kondisi yang sangat layak untuk kemudian fungsi dan posisi pertahanan kita, juga intelijen kita diperkuat. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI, Marinus Gea. Marinus mengapresiasi kinerja beberapa kementerian dan lembaga yang menurutnya sudah melaksanakan tugas dengan baik, dengan efisiensi anggaran. Marinus menyebut anggaran dipotong atau tidak, hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja kementerian dan lembaga terkait. Anggaran mereka cukup ketika sudah diefisienkan. Berarti pemotongan itu efektif, bagus, yang begitu. Ternyata kinerja mereka tidak berarti menurun juga kan ketika terjadi pemotongan anggaran. Ya kan? Kan salah satu indikator misalnya kalau pemotongan anggaran itu tidak tepat. Bila ketika dipotong anggarannya kinerjanya tidak baik, menjadi tidak baik. Ternyata tidak juga kan, kinerjanya tetap sama seperti ketika tidak dipotong. Ogi Zulindra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI meminta Menteri Pariwisata menjelaskan secara rinci terkait pemotongan anggaran dalam APBN Perubahan tahun 2016. Komisi 10 berharap pemotongan anggaran tidak mengganggu target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya beserta jajarannya. Rapat membahas usulan pemotongan anggaran sebesar 784,6 miliar rupiah. Namun Komisi 10 DPR RI belum menyetujui usulan pemotongan tersebut. Komisi 10 meminta penjelasan tertulis Kementerian Pariwisata untuk merinci dan menghitung kembali secara rasional terkait pemotongan anggaran tersebut dengan catatan tidak memotong anggaran fungsi pendidikan di lembaga pendidikan kepariwisataan. Anggota Komisi 10 DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan, kebijakan pengurangan anggaran Kementerian Pariwisata sebesar 800 miliar rupiah, jangan sampai pengurangan anggaran ini membuat target Kementerian Pariwisata untuk menarik 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 ternyata tidak tercapai. Kita berharap agar tidak kemudian terjadi pengurangan atau ketidaktercapaian target atau indikator kinerja. Jadi jangan sampai misalkan dengan pengurangan ini tiba-tiba 20 juta wisatawan mancanegara yang akan kita coba tarik masuk ke Indonesia ternyata tidak tercapai pada 2019. Kemudian juga tentu kita khawatir juga bahwa ada beberapa kegiatan promosi yang kemudian tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti mengapresiasi pencapaian target Kementerian Pariwisata dalam menarik wisatawan mancanegara di tengah promosi dalam negeri yang terjadi penurunan. Esti Wijayanti berharap dari penghematan anggaran, Kementerian Pariwisata tetap dapat menunjukkan target awal. Hampir 1 triliun untuk penurunan anggarannya. Ada beberapa pos promosi mancanegara, promosi dalam negeri khususnya yang itu cukup banyak terjadi penurunan. Yang membuat kami agak gembira, meskipun terjadi penurunan, tidak berarti menurunkan target untuk wisatawan yang masuk dari luar negeri, wisatawan mancanegara, dan juga tidak mengurangi target untuk wisatawan Nusantara. Nah, saya perlu apresiasi itu. Artinya dari penghematan yang dilakukan, ternyata Kementerian Pariwisata masih mampu melakukan apa yang menjadi target awal. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska. Wassalam.